di saat orang bisa melewati sirat dengan selamat tuh. Melewati sirat dengan selamat dan juga aman daripada takutnya keadaan hari kiamat nanti, karena di sana itu ada 1000 rasa takut yang sangat masya Allah banget. Ya, maka kalau orang itu sudah selewat, aman, dan kita tidak akan mungkin, sekali lagi orang tidak akan mungkin masuk dalam surga ya kecuali melewati sirat. Ya, wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Itu udah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang ketika mau masuk ke surga pasti harus melewati sirat. Satu waktu ada seorang lagi ngakak-ngakak di dalam majelis. Ya, kemudian ada Al-Imam Hasan bin Ali. Ya. Lewat. Kenapa kalian tertawa? Ya. Apakah kalian merasa bahwa kamu sudah aman daripada sirat? Ya. Hanya ucapan demikian saja itu menjadikan orang itu takut, ya. Kemudian berubah drastis menjadi ahli khair dan bersumpah tidak akan tertawa sampai meninggal dunia. Dari ucapan yang benar-benar lagi rolak ini pastinya hatinya. Ya, saya kira semua wali Allah Subhanahu wa taala itu nggak ada yang kosong sih. Makanya orang-orang yang hadir di dalam majelisnya wali itu udah nggak ada yang yang nggak hasil, pasti berhasil sudah. Ya, tidak akan mungkin seseorang yang hadir di dalam majelis walinya Allah Subhanahu wa taala itu yang gagal, pasti semuanya berhasil. Ya, karena kalau orang-orang seperti kita saja, seperti saya misalnya, itu ada saat-saat yang Allah Subhanahu wa taala membuka di dalam ucapan itu langit. Misalnya di dalam ucapan saya ada sesuatu yang membuat Allah ridha, lalu pintu langit itu terbuka, maka siapapun yang saat itu mendapatkan nadhrah dari Allah, pandangan yang khusus dari Allah. Ini orang-orang seperti kita. Sedangkan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala dari mulai majelis sampai akhir majelis itu kan sudah penuh dengan nadhrahnya Allah. Dan Allah tidak akan mungkin hanya memandang satu wali itu saja, tidak. Ketika Allah memandang satu wali, maka siapapun yang hadir juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya antum hadiri hal-hal dimanapun kalau bisa, ya, karena di situ udah tempat pandangan Allah. Allah lagi mengucurkan maghfirah sehingga dosa-dosa kita bawa datang ke majelis hal, insya Allah pulang dalam keadaan enteng. Artinya dosa-dosa sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallallahu alaihi Muhammad. Jadi orang-orang model saya misalnya mengucapkan, ini kan kotor mulut saya, kotor hati saya, tetapi ada saat Allah Subhanahu wa taala memandang saya. Mungkin karena memandang saya itu ada satu jamaah yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka saat itu ucapannya itu benar-benar sempurna sehingga siapapun yang mendengar itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, bagaimana dengan walinya Allah Subhanahu wa taala yang setiap saat, setiap detiknya adalah nur yang keluar. Makanya persis yang dikatakan oleh Samatil Habib Abdurrahman bahwa kalamnya wali itu adalah nur. Ya, akan tembus. Kalau yang namanya nur seperti ini, cahaya seperti ini, bisanya tembus, tidak bisa tembus tembok kan. Tetapi nur, ucapan daripada walinya Allah Subhanahu wa taala ini adalah tembusnya ke dalam hati yang paling dalam sekali, bahwa kotoran-kotoran yang ada di dalam hati itu benar-benar dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar ini sudah menjadi orang yang insya Allah bersih daripada segala dosa-dosa. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya hadiri ya Maulid. Karena Maulid itu siapa yang mengucapkan? Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Ya. Beliau di dalam mengarang itu bukan karangan ya yang diangan-angan kemudian pengen pujian bahwa ini adalah bagus, enggak. Bahkan beliau sendiri ketika melihat catatannya yang diimlakan ya, yang didiktekan oleh beliau, kagum gitu, kaget dengan ucapannya sendiri itu. Karena benar-benar ucapan itu benar langsung datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, ilham min Allah. Jadi kalau kita itu kan mengarang kan bagus, ya sudah tahu ini bagus misalnya. Kalau beliau enggak. Beliau itu mengarang benar sempurna, lelak kepada Allah. Begitu dilihatin, ya Allah kaget kok bisa seperti ini gitu loh. Apa yang diucapkan oleh beliau itu sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah menunjukkan bahwa kesempurnaan daripada
Sayyidina Imam Qutb al-Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi radhiyallahu taala. Ya, jadi selamat melewati sirat, ya, maka itu adalah hari lebaran dan kita semuanya selamat, ya, bisa melewati sirat, ya. Dan panjangnya sirat itu nggak tanggung-tanggung, 3000 tahun kalau kita berjalan itu. Udah kayak gimana coba kita 3000 tahun baru nyampe ke surga, kalaupun yang masuk surga itu. Tapi yang namanya sirat itu kan di bawahnya neraka. Kalau saatnya terjatuh, Masya Allah, 70 tahun baru nyampe dasarnya. Kita harus melewati. Dan gelapnya kayak gimana? Udah nggak tahan itu gelapnya kan. Karena bawahnya kan asap itu. Ya, tidak mungkin orang itu bisa selamat kecuali dengan rahmatnya Allah, syafaat Nabi Muhammad SAW. Itu yang kita cari, rahmatnya Gusti. Ada sedekah yang menuntun, ada sholat malam yang menuntun, ada ilmu yang menuntun, ada sholawat yang menuntun, ada zikiran yang menuntun. Itu. Kalau kita tidak ada yang menuntun, bagaimana kita selamat? Ketika kita terjatuh, kemudian bergelantungan, apa ada yang saat itu menolong kita? Nggak ada. Tapi di dalam hadis Nabi SAW, ketika ada seorang pemuda yang membuat Rasulullah tertawa. Ada seorang pemuda ketika mau terjatuh, dia tadinya tidak terjatuh dulu, ya, merangkak kemudian terjatuh. Kemudian terjatuh itu datang sholawatnya menyelamatkan orang tersebut. Sehingga dia sendiri bertanya, antum ini siapa? Saya adalah sholawat yang kamu baca di dalam kehidupan dunia. Jadi sholawat-sholawat ini menjadi penolong antum. Ikhrub, perbanyak daripada membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, ya Allah, selamat menuju surganya Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Bijahi Tuhan. Amin. Kemudian